Kantor Kepresidenan Korea Selatan digeledah polisi terkait isu penetapan darurat militer. Akan tetapi, penyidik yang mencoba memasuki kantor Yoon Suk Yeol dihalangi oleh Pas Pampres. Tim yang terdiri dari 18 penyelidik dari Badan Kepolisian Nasional tiba di kantor Kepresidenan di pusat kota Seoul pada Rabu 11 Desember 2024 pagi dengan tujuan untuk mencari dan menyita bukti terkait dengan pernyataan darurat militer mengejutkan Yoon Suk Yeol pada 3 Desember lalu. Bagaimana nasib Yoon Suk Yeol selanjutnya? Kantor berita Yonhap melaporkan penggeledahan juga dilakukan di kantor polisi Metropolitan Seoul dan pengawal polisi Majelis Nasional. Meskipun polisi bisa memasuki kantor layanan sipil, mereka tidak dapat mengakses gedung utama tempat Yoon Suk Yeol karena terhalang petugas keamanan. Sementara Yoon tak berada di gedung presiden saat terjadi penggeledahan. Penggerebekan ini menjadi bagian dari serangkaian peristiwa yang mengguncang politik Korea Selatan. Presiden Yoon Suk Yeol menghadapi situasi yang sulit di tengah upaya pemakzulan dan desakan untuk mengundurkan diri. Ia sedang diselidiki oleh berbagai lembaga pemerintah terkait tuduhan pengkhianatan dan pemberontakan dan kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Sementara itu, mantan Menteri Pertahanan Korea Selatan Kim Yong Hyun yang bertanggung jawab atas deklarasi Undang-Undang Darurat Militer dilaporkan mencoba bunuh diri saat ditahan pada Selasa malam. Saat ini Kim Yong Hyun berada di ruang penjagaan dan kondisinya dinyatakan stabil tanpa masalah kesehatan setelah ditangkap pada Minggu 8 Desember. Setelah deklarasi Undang-Undang Darurat Militer yang hanya berlangsung 6 jam, sejumlah pejabat dekat Yoon Suk Yeol memilih mengundurkan diri. Situasi politik di Korea Selatan kini berada dalam ketidakpastian. Para anggota partai penguasa bersatu untuk memboikot pemungutan suara pemakzulan Yoon Suk Yeol setelah ia sepakat untuk memperpendek masa jabatannya dan tidak terlibat dalam urusan domestik maupun luar negeri. Diketahui, kantor Kepresidenan Korea Selatan mengaku tidak memiliki catatan rapat kabinet tentang darurat militer. Kementerian Dalam Negeri Korea Selatan menyebut Presiden Yoon dan jajaran kabinet hanya mengadakan rapat selama 5 menit tentang darurat militer tersebut. Kementerian Dalam Negeri melaporkan rapat darurat militer dihadiri oleh Presiden Yoon Suk Yeol, Perdana Menteri Han Duck-soo, dan sejumlah anggota kabinet lain. Perdana Menteri Korea Selatan Han Duck-soo telah meminta maaf terkait darurat militer yang menggegerkan negara itu. Han mengaku menentang rencana Yoon menetapkan darurat militer tetapi tidak berbuat cukup banyak untuk mencegahnya. Para ahli berpendapat penggerebekan pada hari Rabu menandakan bahwa otoritas semakin memperketat tekanan terhadap Presiden Yoon Suk Yeol dan para pendukungnya. Melihat situasi ini, kemungkinan besar Yoon Suk Yeol akan segera menghadapi proses pemakzulan. Baik sebelum atau setelah itu, dia juga mungkin akan berhadapan dengan penangkapan, pemeriksaan, dan akhirnya tuduhan pemberontakan. Dengan ditetapkannya sebagai tersangka, penyelidikan terhadap Presiden Yoon akan segera dimulai. Yoon juga dilarang bepergian ke luar negeri untuk sementara sambil menunggu penyelidikan tersebut. Yoon bakal diselidiki dengan tuduhan pengkhianatan. Jika ia terbukti bersalah, ia akan dapat menghadapi hukuman mati atau penjara seumur hidup. Sampai jumpa di Bahas Peristiwa berikutnya.